Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Pada kesempatan kali ini, saya mau membahas sebuah topik, yaitu mengapa kita harus segera melakukan renovasi rumah. Sahabat PU, selamat menyaksikan. Kita berangkat dari apa itu renovasi terlebih dahulu ya sahabat PU. Jadi renovasi itu adalah sebuah pembaharuan atau diperbaharuinya sesuatu yang dulunya sudah ada, kemudian diperbaharui atau diperbarukan. Kemudian bisa juga didefinisikan sebagai sebuah peremajaan ya sahabat PU. Bisa juga didefinisikan sebagai sebuah penyempurnaan yang dulunya masih ada yang kurang-kurang, yang dulunya dirasa kok kayaknya masih belum sempurna, belum cukup bagus buat ditinggali rumahnya misalnya, maka disempurnakan. Itu juga masuk ke dalam definisi renovasi. Kemudian yang terakhir adalah perbaikan. Kenapa diperbaiki? Tentu karena ada yang rusak-rusak misalnya, maka perlu dilakukannya sebuah renovasi. Renovasi ini identik dengan perbaikan sebuah bangunan ya, atau gedung atau rumah. Tentu di channel Nugroho PU ini bahasanya hanya ada pada lingkup rumah tinggal. Kemudian ada beberapa jenis pekerjaan renovasi sahabat PU. Kita bisa melihatnya dari sisi besar kecilnya sebuah pekerjaan renovasi sahabat PU. Jadi ada yang dinamakan dengan renovasi kecil, ada yang diistilahkan dengan renovasi besar sahabat PU. Apa itu renovasi kecil? Renovasi kecil itu misalnya hanya perbaikan terkait dengan masalah kebocoran misalnya ya. Misalnya lagi pengecatan ulang, kemudian hanya merombak dinding dibongkar ya, kemudian dibangun lagi ya, itu juga termasuk di lingkup renovasi kecil sahabat PU. Intinya renovasi kecil itu adalah perbaikan di dalam sebuah bangunan atau rumah per item pekerjaan ya. Tidak seluruhnya dalam satu unit rumah itu direnovasi semua, namun hanya misal di pekerjaan dindingnya saja direnovasi, atapnya aja direnovasi, plafonnya aja direnovasi. Misal plafon gipsumnya kena tetesan air hujan kemudian jebol, diperbaiki lagi. Nah, itu masuk ke dalam kategori renovasi kecil sahabat PU. Lalu renovasi besar itu seperti apa? Nah, renovasi besar itu yang sering tim Nugroho PU lakukan misalnya adalah renovasi rumah satu lantai yang dijadikan rumah dua lantai ya. Itu hampir sama dengan bangun rumah dari nol ya sahabat PU ya. Jadi pemilik rumah yang dulunya tinggal di rumah tersebut itu selama masa pekerjaan renovasi harus keluar dari rumah itu dulu ya, ngontrak dulu ya di luar, kemudian rumahnya itu kami renovasi. Karena renovasinya besar, tidak memungkinkan kalau penghuni tetap tinggal di dalam rumah tersebut sahabat PU. Ya, misalnya pelebaran area luas bangunan rumah karena ada sisa lahan, misal rumah yang mau direnovasi itu terdapat sisa lahan atau di posisi hook itu mau dilebarin ke samping, ya itu juga termasuk ke dalam pekerjaan renovasi besar sahabat PU. Kemudian alasan apa saja yang biasanya mendasari seseorang untuk melakukan pekerjaan renovasi sahabat PU? Biasanya menurut survei dan juga data yang kami kumpulkan sahabat PU di klien-klien Nugroho PU, itu biasanya yang pertama karena kerusakan sahabat PU. Misalnya ya, ada kerusakan pada permukaan dinding misalnya, ada keretakan-keretakan ya, keretakan rambut misalnya, sehingga mengganggu kenyamanan daripada penghuni, maka perlu direnovasi. Keretakan rambut tersebut secara teknis itu bisa ditutup dengan pelamir ya, kemudian dicat lagi, itu bisa. Kemudian ada masalah terhadap atap rumah, misalnya terjadi kebocoran sahabat PU di permukaan dak talangnya ya, sehingga harus direnovasi mempergunakan waterproof sahabat PU. Itu juga
menjadi dasar kenapa seseorang harus melakukan pekerjaan renovasi. Apalagi sekarang nih sudah mulai masuk ke dalam musim penghujan ya sahabat PU ya. Jadi biasanya permintaan untuk melakukan pekerjaan renovasi itu sudah mulai naik kembali. Kemudian alasan berikutnya kenapa seseorang harus merenovasi rumahnya itu karena adanya perubahan. Ya, perubahan ini biasanya terkait dengan selera dari pemilik rumah, sahabat PU. Biasanya ada keinginan untuk memperbarui atau merubah daripada desain atau konsep dari rumah yang ditinggali. Misalnya, sahabat PU beli rumah ya di sebuah kawasan klaster gitu, yang mana rumah tersebut konsep awalnya adalah klasik ya. Namun sahabat PU mau tinggal di dalam rumah tersebut kurang nyaman ya, rumahnya itu tidak menggambarkan pribadinya, misalnya pribadinya itu suka dengan desain industrial ya, maka dilakukan pekerjaan renovasi dari yang konsep bangunannya dulu berupa rumah klasik menjadi rumah dengan konsep industrial, misalnya seperti itu sahabat PU. Atau seperti ini, dulu sebuah rumah yang dibeli ya second gitu sahabat PU, kemudian desainnya adalah berupa rumah klasik ya, kemudian mau dirubah jadi rumah minimalis ya, seperti tren saat ini, minimalis Skandinavian misalnya ya, itu juga bisa mendasari seseorang untuk melakukan pekerjaan renovasi karena perubahan ya sahabat PU ya. Kemudian tidak hanya berubahnya sebuah desain atau konsep dalam satu unit rumah, namun juga bisa didasari karena perubahan material ya. Dulunya rumah existing berupa atau lantainya berupa pasangan keramik sahabat PU, namun dirasa saat ini kok sepertinya sudah ketinggalan zaman gitu ya, maka keramik tersebut diganti dengan granite tile atau homogeneous tile, itu juga bisa. Atau dulunya lantainya masih berupa granite tile 60x60, kemudian diperbaharui atau dirubah menjadi granite tile ukuran 60x120. Nah, itu juga bisa juga. Atau bahkan bergantinya antara kusen kayu ya di rumah existing kemudian diganti dengan kusen aluminium supaya lebih tahan terhadap rayap, itu juga bisa mendasari seseorang untuk melakukan pekerjaan renovasi sahabat PU. Kemudian yang terakhir adalah penambahan. Nah, ini adalah yang menjadi alasan kuat untuk melakukan renovasi besar sahabat PU. Kalau untuk kerusakan dan perubahan tadi biasanya masuk ke dalam kategori renovasi kecil, namun penambahan inilah yang biasanya masuk ke dalam kategori renovasi besar. Tambah lantainya atau luas bangunannya, kemudian tambah ruangannya. Nah, ini yang masuk ke dalam kategori renovasi besar. Misalnya rumah existingnya atau semula rumahnya adalah satu lantai, pengen dijadikan rumah 2 lantai. Misalnya anak-anak sudah pada besar sehingga masing-masing membutuhkan kamarnya masing-masing ya, sehingga pemilik rumah perlu menambah luas bangunan untuk menambahkan kamar-kamar di dalam rumahnya ya. Jika tidak ada lahan di samping ya atau di belakang untuk dikembangkan, maka dinaikkan rumah tersebut dari 1 lantai menjadi rumah 2 lantai sahabat PU. Kemudian ada juga yang halamannya masih luas, halaman samping, halaman belakang gitu mau diluasin ya, pengen punya dapur yang lebih luas misalnya, pengen ruang tamu yang lebih luas karena sering mengundang para tetangga, saudara, kerabat datang ke rumah, kok dirasa kurang luas ruang tamunya, maka perlu dilakukan renovasi ya, dindingnya dibongkar, kemudian ditambah luas bangunannya. Jadi alasan orang merenovasi ya menurut kami Nugroho PU adalah yang pertama kerusakan, yang kedua karena perubahan, yang ketiga karena penambahan. Berikutnya terkait dengan anggaran renovasi. Nah, ini menarik sahabat PU terkait dengan rencana anggaran biaya pekerjaan renovasi. Itu adalah sangat fluktuatif sahabat PU. Nilai proyek renovasi itu sangat fluktuatif. Tidak ada dasar yang kuat ya untuk bisa menentukan budget di awal untuk pekerjaan renovasi. Sering adanya WhatsApp yang masuk ke dalam nomor yang ada di deskripsi video ini menanyakan, Pak Nugroho ya atau Mbak Ayu, saya mau renovasi rumah 1 lantai jadi 2 lantai, itu budgetnya berapa? Nah, pertanyaan seperti itu tidak bisa kami jawab sahabat PU. Misal ada pertanyaan, Pak saya mau ganti atap luasannya sekian kali sekian, itu habisnya berapa? Nah, itu kami tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut karena pekerjaan renovasi itu harus dihitung berdasarkan kondisi rumah existing.
dihitung satu demi satu berdasarkan item pekerjaan yang direnovasi. Bisa jadi item pekerjaannya sama ya antara proyek A dengan proyek B gitu, namun karena kondisi rumah existingnya berbeda, ya faktor-faktor lainnya berbeda, bisa jadi nilai proyeknya berbeda, sahabat PU. Kemudian bisa jadi juga nih ada renovasi besar, rumah satu lantai dijadikan rumah dua lantai. Bisa jadi pekerjaan renovasi itu lebih besar biayanya jika kita banding dengan rubukan total dan bangun ulang. Ya, kami seringkali sahabat PU mengerjakan proyek ya sudah ada rumahnya kemudian dirubuhkan, dibangun ulang, karena ketika kita hitung pada saat direnovasi satu lantai menjadi dua lantai itu mengakibatkan pembengkakan biaya, maka kami berdiskusi dengan owner sehingga memutuskan untuk dibongkar dan dibangun ulang. Bisa jadi loh sahabat PU, namun bisa jadi juga pekerjaan renovasi itu lebih murah daripada bangun baru, maka nilainya sangat fluktuatif sahabat PU. Jadi untuk pekerjaan renovasi itu tim Nugroho PU harus survei ke lokasi calon proyek kami, kemudian di situ kita baru bisa menilai langkah-langkah apa saja yang harus kita tetapkan dalam renovasi rumah tersebut. Kemudian dihitung per item pekerjaan ya, pekerjaan persiapan, pekerjaan pembongkaran, strukturnya seperti apa ya, elektrikalnya seperti apa, plumbingnya seperti apa, pekerjaan penutup lantainya, pekerjaan dindingnya ya, pekerjaan saniternya itu seperti apa, pekerjaan kusen pintu jendela seperti apa. Nah itu berdasarkan dari kondisi tiap-tiap rumah yang mau direnovasi, lebih-lebih untuk pekerjaan renovasi besar sahabat PU. Jadi budget pekerjaan renovasi itu tidak bisa kita taksir di depan seperti halnya pekerjaan bangun rumah dari nol ya. Kalau pekerjaan bangun rumah dari nol itu kita bisa taksir di awal ya, kita lihat desainnya saja, kemudian melihat luas bangunannya, itu akan bisa kita taksir di awal. Oh ini kelas bangunan kelas menengah misalnya, maka cukup dikalikan dengan 5 juta per meter persegi misalnya. Oh ini kelas bangunan tipe rumah mewah sahabat PU, maka luas bangunan dikali dengan 6 juta per meter persegi gitu misalnya. Kalau bangun baru ya, kalau renovasi tidak bisa. Baik sahabat PU, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan bahasan mengenai mengapa seseorang harus segera melakukan renovasi rumah. Semoga menginspirasi sahabat PU, dan bagi sahabat PU yang mau merenovasi rumahnya ataupun bangun rumah dari nol, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini, dan kita ketemu pada kesempatan berikutnya. Sahabat PU, semangat membangun.